Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bunyi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bunyi kemarin adalah termasuk pada gelombang. Ayo, gelombang yang mana berdasarkan jenisnya? Ya, kita lanjutin dulu ya. Sekarang bagaimana sih untuk bunyi itu bisa terdengar? Nah, ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apa saja? Harus ada yang namanya sumber bunyi. Artinya ada benda-benda yang bisa menimbulkan getaran gitu ya. Setelah itu harus ada medium perambatannya. Nah, kemarin sudah dibahas kalau bunyi itu tidak akan bisa didengar di ruang hampa udara. Kenapa? Karena di sana tidak ada medium untuk merambat. Dan yang terakhir harus ada pendengar atau penerima dari sumber bunyi yang berbunyi tadi. Nah, berdasarkan jenisnya, Ibu ulangi, berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi ini dibedakan menjadi 3 jenis. Kalau di SD udah belajar kayaknya ya, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Dari ketiga jenis bunyi ini yang didengar oleh kita nih, manusia biasa, ini adalah yang jenis audiosonik, yang merambat dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Infrasonik, ini yang ada di bawah 20 Hz, misal pada belalang gitu ya, atau ultrasonik yang lebih dari 20 Hz. 20.000 Hz. Misal pesawat-pesawat ultrasonik tuh itu frekuensinya sangat-sangat tinggi sekali. Nah, contoh hewan yang bisa mendengarnya adalah kelelawar. Nah, sekarang kita pelajari juga karakteristik dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini memiliki tinggi rendah bunyi yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Nah, benda-benda yang memiliki benda yang memiliki bunyi yang tinggi, nah nada tinggi gitu ya, kita lihat frekuensinya, frekuensinya sangat sering, sangat rapat. Sementara kalau nada rendah, nah kita lihat di sini frekuensinya jarang. Oke, ada gambaran ya, ini kemarin gelombang bukit dan lembahnya. Lalu, ini tadi sudah Ibu jelasin sih, setelah itu ada nada dan juga desah. Nah, nada ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi getar teratur. Nah, kalau kita lihat kemarin yang kita gambar biasa, nah ini adalah contoh dari nada. Nah, ini juga, tapi Bu, itu kan tidak teratur. Nah, kalau kita lihat polanya ini sama. Nah, ya kalau terdengar suara yang merdu, suara yang didengar oleh telinga kita itu sangat indah gitu ya, sangat merdu gitu. Nah, ini adalah masuk pada nada. Sementara yang tidak memiliki frekuensi beraturan, nah ini adalah desah istilah namanya ya. Misal kalau suara-suara yang bising gitu di telinga dan tidak nyaman untuk didengar. Nah, contoh dari desah. Yang kedua, kuat lemah bunyi. Nah, bunyi ini bisa ditentukan oleh siapa, Bu? Oleh amplitudo. Nah, kemarin kalau belum terbahas, di amplitudo itu ketinggian dari antara bukit atau gelombang. Nah, jarak dari si permukaan ini sampai puncaknya ini adalah menghitung amplitudo. Bunyi yang kuat ini yang memiliki amplitudo yang besar. Sementara bunyi yang lemah amplitudonya hanya kecil. Jadi dilihat dari bentuk bukit dan lembahnya itu sangat-sangat kecil gitu ya. Bantet. Bantet. Lalu warna atau kualitas bunyi ini ditentukan oleh gabungan dari nada atas dan juga nada dasar yang dimiliki oleh sumber bunyi. Nah, kita lihat setiap benda-benda alat musik itu ya memiliki warna atau kualitas yang berbeda berdasarkan nada atas dan nada dasarnya. Kalau piano seperti ini, kalau gitar seperti ini. Oke, ini cukup tahu aja. Lalu cepat rambat. Nah, ini yang akan kita pelajari pada sesi sinkronus nanti. Jadi bunyi itu bisa merambat bergantung pada medium rambatannya, jenisnya apa dan juga suhu mediumnya. Nah, pada persamaan ini nanti akan berpengaruh cepat rambat bunyi. Sama seperti cepat rambat benda gitu ya. Bergantung pada jarak S-nya sumber bunyi dengan pendengar dan T adalah selang waktu yang didengar. Oke, lalu juga ada hubungannya dengan panjang gelombang, lambda, dan juga frekuensi. Itu bisa dicari dengan dua formula ini. Kan kita pelajari pada sesi sinkronus berikutnya. Sekarang ini adalah hubungan dari frekuensi dan terhadap besaran-besaran gelombang bunyi pada dawai. Dawai itu apa sih, Bu? Nah, dawai itu misal kalau gitar itu kan ada senarnya ya. Senar itu kan setiap senar pada gitar itu menghasilkan bunyi yang beda-beda. Kok bisa? Iya, karena bergantung pada ini nih, panjang, tegangan, massa jenis, luas penampang, dan massa. Ini cukup tahu saja. Jadi gambarannya kenapa sih kok kalau ditanya gitar itu punya terdengar nada yang berbeda-beda gitu bunyinya. Ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah. Nah, itu bergantung dari ini semua.
Misalnya nih kalau misalnya gitar yang paling atas itu ya, senarnya itu kan yang paling tebal. Nah, luas penampangnya itu paling besar. Maka nanti akan berpengaruh ke apa? Frekuensinya besar, maka nanti amplitudenya akan kecil. Bukan amplitudo, luas penampang gitu ya. Artinya semakin luas, semakin besar luas penampangnya, nanti frekuensinya akan semakin kecil. Kebalikannya, kalau luas penampangnya semakin kecil, maka frekuensinya akan semakin tinggi. Nah, di gitar kalau yang senar paling bawah itu terdengar, kalau dipetik gitu ya, gitarnya itu akan tling gitu, lebih tinggi nadanya, terdengar lebih lebih tinggi. Berikutnya, nah ini nih yang tadi disebutkan, kalau gelombang pada dawai itu dipengaruhi oleh benda-benda tadi. Nah, ini senar gitarnya ya. Nah, ini cukup tahu saja, akan dipelajari lebih dalam nanti di SMA. Kalau sekarang pusing nanti kalian ya. Lalu ini dia, bunyi itu memiliki sifat-sifat. Apa saja Bu sifat-sifat bunyi? Nah, sifat-sifat bunyi itu ditentukan oleh beberapa hal. Sifat-sifat bunyi apa saja? Ini kalau di SD sebetulnya sudah diajarin sebetulnya. Tinggal diinget-inget lagi bahwa yang pertama, bunyi itu dapat dipantulkan ya. Nih, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan. Nah, bagaimana bunyi ini dapat dipantulkan Bu? Ada namanya hukum pemantulan bunyi. Nah, hukum pemantulan bunyi kalau misalnya kita ngomong di depan kita ada tembok gitu ya, atau orang atau speaker lah ya. Nah, bunyi ini ketika bergerak melalui medium dia akan dipantulkan. Nah, sampailah pada pendengar. Bagaimana persyaratannya? Nah, yang pertama, arah gelombang bunyi datang, pantul, dan garis normal itu harus sejajar pada satu bidang datar. Besar sudut datang, yang I ini, akan sama dengan besar sudut pantul. Oke. Lalu kalau di SD kita belajar, kalau pemantulan bunyi itu menghasilkan 3 jenis, yakni bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, kemudian gaung, dan juga gema. Ini sebetulnya nggak usah diajarin ya, karena seharusnya udah dibelajar nih kalau di SD. Apa sih perbedaan gema dan gaung? Coba ntar minggu depan waktu saya sinkronus siapa yang bisa jawab, poin. Oke, yang kedua adalah bunyi dapat dibiaskan. Pembiasan bunyi. Nah, apa itu pembiasan Bu? Ini adalah pembelokan arah rambat gelombang bunyi ketika melewati dua medium yang berbeda. Nah, mediumnya di sini apa Bu? Mediumnya di sini adalah udara yang memiliki perbedaan suhu. Kalau di siang hari suhu di permukaan daratan gitu ya, di daratan itu kan lebih tinggi dibandingkan yang di atas daratan gitu. Di suhunya lebih rendah sehingga bunyi akan membias, seakan-akan membiasnya tuh ke daerah yang lebih suhunya lebih dingin. Sementara malam hari kebalikannya. Karena yang lebih cepat dingin itu adalah daratan, maka bunyi akan mudah untuk cenderung untuk ke arah yang lebih dingin. Ya, suhunya lebih dingin gitu. Dan berikutnya adalah bunyi itu memiliki difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi itu pelenturan gelombang bunyi ketika melewati celah atau penghalang. Jadi misal ada 2 buah tebing gitu ya, kalau kita melewati tebing-tebing yang ada di gunung-gunung gitu. Nah, misalnya ada klakson, si truk pertama tuh membunyikan klakson, ding gitu. Nah, ini akan mengalami difraksi. Ini terdengarnya sering tapi lama-lama nanti akan terdengar jarang. Nah, syaratnya panjang gelombang bunyi harus seorde dengan celah atau penghalangnya. Maksudnya gimana Bu? Oke, akan Ibu kasih penjelasan lebih lanjut saat sinkronus nanti. Dan berikutnya bunyi itu bisa diinterferensi. Ini udah yang keempat ya. Interferensi itu apa Bu? Itu adalah 2 buah penggabungan dari 2 buah bunyi atau lebih. Nah, syaratnya bunyinya itu harus koheren. Ini loh gampangnya tuh ya. Kalau ada 2 buah alat musik nih, gitar, terus ada drum gitu. Nah, itu beda sih. Gitar 1 dan gitar 2 deh, bukan drum. Nah, gitar 1 dan gitar 2 itu memiliki
nada yang sama, warna bunyi yang sama, nah itu nanti akan bisa digabungkan. Makanya kalau nanti belajar jadi artis gitu ya, pembuat lagu gitu, itu gimana bisa mendengar bunyi yang lebih enak didengar di telinga gitu. Kalau zaman sekarang tuh ada namanya autotune, anak-anak ini yang K-popers pasti tahu nih autotune. Oke. Ini kalau yang interferensi destruktif ini yang tidak bisa didengar atau yang gak enak didengar di telinga gitulah ya. Nah, berikutnya adalah resonansi gelombang bunyi. Apa tuh resonansi? Di SD udah belajar ya kayaknya. Adalah ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain bergetar. Ini makanya kalau bunyi drum gitu ya, atau bunyi bunyi yang biasa di pelajar itu misal ngebunyiin drum atau ngegitar terus dipasang ke ampli yang speakernya gede gitu kan. Nah itu kok bisa nanti kacanya bisa bunyi grek gimana? Nah ada namanya resonansi ya, ikut bergetarnya benda karena benda lain bergetar. Nah syaratnya apa? Frekuensi dari kedua benda itu harus merupakan kelipatan bilangan bulat bukan bulat. Nah misal nih ada resonansi, ini untuk alat untuk menangkap getaran bunyi kan garpu tala ya, ini dibunyikan. Nah garpu tala yang satunya akan ikut berbunyi. Kolom udara ini yang biasanya nanti dipakai di alat-alat musik yang sering tadi Ibu sebutin dengar adalah gitar, harmonika gitu. Panjang resonansi persamaan kolom resonansi akan kita bahas nanti saat sesi sinkronus ya, ditunggu. Ini ada efek Doppler anak-anak. Nah, efek Doppler ini menyebabkan perbedaan frekuensi yang diterima pendengar saat sumber bunyi atau pendengar bergerak saling mendekati atau saling menjauhi. Nah, ini nih, misal pada mulanya jaraknya segini gitu ya. Frekuensi sumber bunyi yang diterima itu akan sama. Lalu saat ini contohnya pemadam kebakaran kan bunyi tuh wiwu 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 wiwu. Nah, ketika mendekati pendengar yang dalam hal ini adalah si polisi. Nah, ketika saling berdekatan itu nanti frekuensi yang diterima akan makin besar. Nah, frekuensi berarti bunyinya akan terdengar sangat keras dan sangat sangat keras gitu. Lalu ketika saling menjauhi lama-lama kan terdengar kecil gitu kan ya, kayak ambulans nih kalau misalnya mau melewati kita terdengar wiu wiu mendekat keras kan. Nah lama-lama ketika menjauhi, nah itu akan terdengar lebih kecil. Itu namanya efek Doppler ya. Sekian dulu untuk sesi asinkronusnya, disiapkan untuk sesi yang sinkronus minggu depan. Jangan lupa tinggalkan komentarnya anak-anak.